AI atau kecerdasan buatan. Pasti sering banget dengar kan? Katanya sih bakal merevolusi segalanya. Tapi, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya, mana yang beneran nyata dan mana yang cuma janji manis doang? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bedah tuntas siklus hype AI ini, mulai dari puncaknya yang kelihatan keren banget, sampai ke jurang kekecewaannya yang, ya, lumayan dalam. Oke, kita mulai dari data yang menarik banget nih dari zaman krisis COVID-19. Coba lihat grafik ini. Perhatiin deh, batang yang lebih tinggi itu adalah perusahaan-perusahaan yang sudah pakai AI. Kelihatan jelas banget kan, mereka bukan cuma sekedar bertahan, tapi pulihnya jauh lebih cepat dibanding perusahaan biasa. Ini bukti awal yang kuat banget tentang janji AI, jadi lebih tangguh di tengah situasi yang nggak menentu. Nah, bukti kayak gini nih yang bikin semua orang heboh dan masuk ke tahap pertama siklus ini, euforia. Jadi kenapa sih para petinggi bisnis itu kayaknya terobsesi banget sama AI? Jawabannya sebenarnya simpel, karena kemampuannya buat meningkatkan kinerja secara fundamental. Dan ini dia nih, alasan utamanya. AI itu bukan lagi konsep di awang-awang. Kita ngomongin manfaat yang beneran bisa dirasain. Kerjaan jadi lebih produktif karena otomatisasi, keputusan jadi lebih cerdas karena ada analisis data, kita jadi lebih ngerti pelanggan kita. Dan yang paling penting, bisa munculin inovasi-inovasi baru. Ini benar-benar mesin pendorong efisiensi. Dan jangan salah loh, ini bukan cuma mainannya perusahaan teknologi raksasa lagi. 56%, wow, lebih dari setengah perusahaan yang disurvei udah nyemplung ke dunia AI. Jadi ini bukan lagi sekedar tren sesaat, tapi udah jadi arus utama yang lagi mengubah cara bisnis berjalan di seluruh dunia. Setiap siklus hype itu kan ada puncaknya ya, di mana ekspektasi orang-orang melambung tinggi banget. Nah, dalam cerita AI ini, puncaknya itu kelihatan banget dari para pemodal Ventura. Biar lebih kebayang, kita lihat langsung aja studi kasus dari sebuah startup kesehatan digital namanya Babylon Health. Dan ini dia umpannya, sebuah visi yang kedengarannya mulia banget, mendemokratisasi layanan kesehatan untuk semua orang di bumi. Kalimat-kalimat kayak gini nih yang bikin investor jatuh cinta. Babylon itu nggak jualan aplikasi, mereka jualan sebuah utopia, mimpi tentang layanan kesehatan canggih buat semua orang. Dan ternyata mimpi itu harganya mahal banget, $200 juta. Segitu banyaknya uang yang digelontorkan ke perusahaan ini. Para pemodal itu bukan cuma bertaruh pada teknologi yang ada sekarang, tapi pada potensi keuntungan di masa depan yang dijanjikan oleh visi besar tadi. Nah, disinilah kita ketemu sama konsep yang penting banget, fetish AI. Intinya, ini terjadi pas ide soal AI itu sendiri jadi lebih berharga dari teknologinya. AI jadi semacam kata sakti yang bikin investor berimajinasi liar, menciptakan valuasi perusahaan yang didasari sama harapan, bukan kinerja yang udah terbukti. Garis waktu ini nunjukin gimana fetish tadi memicu pertumbuhan yang gila-gilaan. Dengan suntikan dana yang besar, Babylon melakukan blitzscaling. Intinya tumbuh secepat kilat buat mendominasi pasar. Mereka dapat puluhan ribu pasien dan puncaknya berhasil masuk bursa saham. Semuanya ini dibangun di atas fondasi janji manis AI. Tapi ya gitu, apa yang naik pasti akan turun. Sekarang kita masuk ke fase jurang kekecewaan. Fase di mana janji-janji besar tadi mulai berbenturan sama kenyataan pahit di lapangan. Implementasi yang susah, regulasi yang ribet, dan keterbatasan teknologi itu sendiri. Dan retakan pertama itu kelihatan di aturan mainnya. Slide ini nunjukin kontras yang tajam banget. Di satu sisi ada negara kayak Amerika Serikat yang aturannya udah matang dan jelas. Tapi di sisi lain, banyak negara, termasuk di Asia Tenggara, yang aturannya masih dalam tahap pengembangan, ambigu, dan penegakannya lemah. Lanskap yang terpecah-pecah ini jelas menciptakan ketidakpastian dan resiko. Dan sekalipun aturannya ada, emang beneran ngefek. Coba lihat tabel ini deh, ini agak bikin kaget, perhatiin kolom dampak pasar. Walaupun perusahaan-perusahaan ini didenda jutaan, dampak ke harga saham mereka seringkali kecil banget, bahkan nggak signifikan. Investor kayaknya cuek aja. Pesannya jelas banget dari pasar, aturan hukum mungkin ada, tapi bagi pasar modal, denda-denda ini seringkali cuma dianggap sebagai ongkos bisnis aja. Ada jurang yang lebar banget antara aturan di atas kertas dan konsekuensi finansial di dunia nyata. Tapi masalahnya ternyata lebih dalam dari sekedar aturan yang lemah loh. Kita harus melihat sifat dari sistem yang kita bangun pakai AI itu sendiri. Ini soal risiko yang udah melekat di dalamnya atau risiko sistemik. Oke, buat ngerti ini, kita perlu paham dulu lingkungan tempat AI beroperasi. Sebuah sistem kompleks. Bayangin aja jaring laba-laba raksasa. Kalau kita sentuh satu benang kecil aja, getarannya bisa menyebar ke seluruh jaring dengan cara yang gak kita duga.
Nah, itulah inti dari sistem kompleks. Saling terhubung erat, di mana satu kesalahan kecil bisa menyebar dan jadi bencana besar. Dan ada metafora keren banget buat jelasin ini, model keju Swiss. Bayangin, tiap lapisan pertahanan kita, entah itu teknologi, prosedur, atau orang, itu kayak selembar keju Swiss yang bolong-bolong. Nah, bencana itu terjadi bukan karena satu lembar keju yang gagal, tapi pas lubang-lubang di beberapa lembar keju ini, secara kebetulan, berada dalam satu garis lurus. Ini menciptakan jalan tol langsung menuju malapetaka. Dan ini membawa kita ke kesimpulan yang mungkin agak bikin merinding, yang dikenal sebagai teori kecelakaan normal. Intinya, dalam sistem yang super rumit dan saling terkait kayak gini, kecelakaan besar itu bukan lagi soal jika terjadi, tapi soal kapan akan terjadi. Kegagalan itu jadi sesuatu yang normal dan nggak bisa dihindari. Ini cara pandang yang benar-benar beda soal risiko teknologi seperti AI. Oke, jadi kalau gagal, itu udah pasti terjadi. Terus kita bisa apa dong? Jawabannya mungkin bukan dengan mencoba mencegah setiap kesalahan kecil, tapi dengan membangun sistem yang bisa bertahan dan pulih kalau ada kegagalan. Kuncinya adalah ketangguhan. Jadi, gimana cara bangun ketangguhan ini? Kita bisa nyontek dari industri lain yang risikonya tinggi banget, kayak penerbangan atau tenaga nuklir. Mereka jadi organisasi dengan keandalan tinggi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, mereka terobsesi mencari potensi kegagalan, mereka nggak suka menyederhanakan masalah rumit, dan yang paling penting, mereka fokus untuk bisa pulih, bukan cuma mencegah. Nah, pola pikir kayak gini nih yang harus diadopsi dunia AI. Pada akhirnya, pertanyaan pentingnya balik lagi ke kita. AI itu kan menawarkan potensi yang luar biasa buat menyelesaikan banyak masalah. Tapi seiring kita terus membangun sistem yang makin rumit dan saling terhubung, kita harus jujur bertanya pada diri sendiri. Apakah kita sedang membangun sistem yang benar-benar tangguh untuk menghadapi kegagalan yang pasti datang? Atau kita sebenarnya cuma lagi menciptakan cara-cara baru yang lebih canggih untuk gagal?